Kenapa Nabi mengawali dengan kalimat la tahqiranna minal ma'rufi syai'a? Jangan remehin ya syai'. Walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ringan, jangan remehin ya. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun cuma melempar senyum, itu kan ringan. Coba siapa di sini yang senyum harus bayar 1 juta? Nggak ada. Senyum itu ringan, tarik 2 cm ke kanan, tarik 2 cm ke kiri, atau 1 cm. 1 cm kanan, 1 cm kiri. Cukup dengan seperti itu, dan itu gratis, kita bisa dapat kebaikan. Dan senyum itu ngelempar energi positif, dan energi positif itu biasanya nular. Seseorang paginya dapat senyuman dari tetangganya, dia berangkat kerja, jadi seorang guru dia, jadi seorang pedagang dia, ketemu customer, berapa harga gamisnya? 280.000? Nggak 50.000 aja. Hah, belum dapat ibu. Dia akan melempar senyum karena dapat energi senyum di awal dari tetangganya. Makanya yang paling harus dipegang adalah jangan pernah meremehkan akhlak yang baik, termasuk salah satunya melempar senyum. Tetap ada koridor yang harus dipatenkan sebagai pemahaman yang baik buat kita. Allah berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka musrifin, kalau berlebih-lebihan. Senyum itu baik, tapi kalau berlebihan nanti disangka. Senyum itu baik, tapi jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Akhlak yang baik apa aja? Banyak. Salah satunya jujur, salah duanya amanah, salah tiganya dapat dipercaya, salah empatnya tepat waktu, limanya disiplin. Pokoknya semua yang bertemakan akhlak-akhlak yang baik itu yang sangat dipegang oleh orang beriman. Nggak bisa kita bergaul dengan akhlak yang buruk. Dan jamaah yang dirahmati Allah, belajarlah untuk selalu melempar sesungging senyum saat ketemu dan mendoakan orang lain saat kita berjumpa. Materi kemarin hanya kita murojaah aja. Ntar kalau ketemu orang, senyumin, doain, sehat selalu ibu, hati-hati di jalan, semoga Allah mudahin semua segala urusan dan seluruh kaum muslimin. Doain, ketemu senyum, gandengan tangan, salaman. Ini tentu saja ya, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, tidak ada 2 orang muslim saling bertemu, berjumpa mereka, lalu mereka berjabat tangan, kecuali sampai saat jabat tangan itu belum dilepas, dosa di antara kedua belah pihak Allah gugurkan. Allahu Akbar. Ketemu, salaman, doain, selamatkan dengan ucapan salam, itu kan doa keselamatan. Assalamu alaikum, semoga keselamatan ada terus padamu, warahmatullah wabarakatuh, dan semoga rahmat Allah ada untukmu dan berkah Allah melingkupi kehidupanmu. Saat kita bersalaman, mengucap salam, mendoakan dengan kalimat yang lain, berkah selalu ya, sukses selalu ya. Selama tangan itu belum dilepas, dosa-dosa luruh karena berjabat tangan. Makanya Rasulullah nyontohkan kalau ketemu sahabat, Rasulullah itu kalau ketemu sahabat gandengan tangan, salaman, bahkan yang lebih daripada itu. Kadang dipeluk sahabat Nabi, kadang bahkan cipika-cipiki. Kalau ibu-ibu juga kan, ibu-ibu ketemu ibu-ibu gitu, salaman, itu meluruhkan dosa-dosa hadirin. Selama itu tangan belum dilepas, dosa luruh, hilang. Bukan cuma dari kita yang mengawali, bahkan dari mereka juga. Dan setiap mata-mata, hati-hati, lisan yang tulus, ikhlas dia menerima kehadiran saudaranya, itu Allah kuasakan hatinya dibuat lapang dan dimasukkan selaksa bahagia. Jadi hatinya lapang. Jangan terus kemudian kamuflase. Hei iya Jang, kamu di sini juga? Iya. Padahal dalam hati ngopo kowe ngene. Mbok Bali wae, ngapa sih di sini? Kadang kayak gitu mungkin. Kayak falsafah
belangkon. Di depan terlihat manis, padahal di belakang menyimpan sebuah perasaan yang gak enak. Enggak, biasa aja. Bahkan ketemu sama orang yang jelas-jelas kita telah pernah tahu dia jahatin kita, zalimin kita, fitnah kita, gibah kita, ngerusak kehormatan kita, berusaha menjatuhkan apa yang sedang kita sama-sama pertahankan, pegang baik-baik. Kalau orang jahat dijahati, nggak ada bedanya kita sama dia. Tapi kalau dia jahat sama kita, kita tetap balas baik buat dia. Terlihat perbedaan kelasnya di sana. Dan Allah kan mengingatkan, kita hafal ayatnya toh, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi seseorang yang berbuat baik kecuali balasannya pasti kebaikan. Mana buktinya? Saya udah baik sama dia ya Allah, kenapa dia jahatin saya? Saya udah baik sama dia ya Allah, saya fasilitasi dia ya Allah, tapi kenapa dia malah mengkhianati saya? Hadirin, itu Allah izinkan supaya kita kan makin dekat sama Allah. Coba hadirin, kalau ada satu musibah yang membuat seorang hamba menjadi lebih dekat sama Allah, pertanyaan saya, itu sebenarnya musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Anugerah. Makanya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, aku senang jika datang satu ujian lalu membuat aku semakin dekat dengan Allah. Itu beliau senang, daripada nikmat yang membuat aku lalai dari mengingat Allah. Coba dicek lagi deh, apa yang membuat kita dekat sama Allah? Kalau dengan nikmat itu cukup membuat kita makin dekat sama Allah, nikmat itu penuh barokah. Tapi cuma gara-gara nikmat kita lalai dari Allah, hanya cuma karena nikmat yang Allah sedang hadirkan terus kita malah maksiat kepada Allah, sebenarnya itu bukan nikmat, tapi justru itu azab yang boleh jadi Allah sedang ulur untuk kita, yang disebut dalam Islam namanya istidraj. Istidraj itu fase di mana kok dia zalim, kok dia korupsi, kok dia berbuat jahat, tapi kok dikasih nikmat. Itu namanya istidraj. Ciri istidraj itu adalah orang maksiat dikasih nikmat, tambah maksiat, dikasih nikmat lagi, tambah maksiat, sampai terus kemudian Allah azab sekonyong-konyong gara-gara dia dengan nikmat yang Allah kasih berbuat maksiat. Yang pertama, kembali lagi dalam bahasan husnul khuluq. Kebaikan yang disebut baik itu adalah akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik, terutama sama orang-orang non. Atau kalau yang belum ngaji, atau kalau yang udah ngaji, dia harus tunjukkan akhlak kerennya, bagusnya, baiknya sama yang belum ngaji. Jangan yang sudah ngaji nggak ada bedanya sama yang belum ngaji. Kalau udah mulai dari satu perkumpulan ada obrolan, tahu nggak itu dia tuh astagfirullah, istighfar yuk, astagfirullah, suruh istighfar. Baik sangka aja lah, baik sangka. Cari tuh komunitas-komunitas yang kayak gitu. Kalau kita duduk satu kendaraan, satu tongkrongan, satu lagi mungkin makan bareng, mau membuka omongan daripada ngomongin orang, maka kita buka dengan kalimat, udahlah baik sangka aja, yuk bahas yang lain, kita alihin jamaah. Hadirin, kita ini diciptakan punya banyak kekurangan. Orang itu punya kekurangan, tapi ingat kita juga punya kekurangan. Kalau hari ini kita bicarain orang sebab kekurangannya, besok orang juga akan bicarain kita sebab kekurangannya kita. Bahkan jangankan manusia jamaah yang sifatnya secara kecuali Rasulullah ya, kecuali Rasulullah. Jangankan manusia yang dekat dengan Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah tokoh-tokoh mulia yang kita mencintai beliau karena Allah. Beliau aja kadang sedikit Nabi juga pernah menyisipkan nasihatnya kepada beliau, padahal beliau manusia yang paling mulia dan kita tahu itu. Apalagi kita jauh dari Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, kita belum pernah melihat Rasulullah, kecuali mungkin ada sebagian hadirin yang pernah melihat Nabi lewat mimpinya.
Apalagi kita, dosa kita terlampau banyak, kekeliruan kita terlampau banyak. Kita ini dipuji manusia tuh sebenarnya karena satu hal. Apa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aja satu aib, set disingkap, gak ada orang yang mau berteman sama kita. Saking besarnya aib kita. Karena jangan terpesona kalau ada jiwa yang salih. Karena sejatinya saat kita mengagumi mereka bukan karena jiwanya yang salih, tapi karena baiknya Allah menutupi beliau. Jiwa-jiwa yang kadang kita lihat seolah luarnya tampilannya adalah salih. Yang kedua, wal ithmu, di baris kedua ya, dilihat jamaah. Al birru husnul khuluq, itu yang pertama. Yang kedua, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyab tali'a alaihin nas. Dan perbuatan dosa adalah yang membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang tahu kalau kamu melakukannya. Ciri-ciri dosa itu kita nggak suka kalau orang lain itu tahu tentang apa yang dilakukan. Boleh jadi itu selalu dekat identik dengan dosa. Dan memang begitu. Kata Rasulullah satu kalimat masyhurnya begini, al khair tuma'ninah wa inna syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan itu tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Menenangkan, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Wa inna syarra ribah, dan keburukan yang kamu lakukan itu menggelisahkan. Kenapa ada orang hidupnya gelisah, nggak tenang, nggak nyaman? Faktor yang pertama, biasanya dia sedang berbuat dosa. Dosa itu yang ngebuat hatinya nggak tenang. Kenapa ya hidup saya kok nggak tenang? Padahal saya mah rumah ada. Misalkan contohnya ya, ada orang ngucap begitu. Kenapa ya kok saya nggak tenang? Padahal rumah ada, sawah di mana-mana, motor kendaraan ya prima, handphone juga alhamdulillah bisa buat alat telekomunikasi, tabungan di rekening juga nggak sedikit-sedikit banget. Tapi kenapa ya hidup saya kok nggak tenang? Salah satunya faktornya dosa. Macam-macam. Coba nanti di list aja. Satu, bisa jadi hubungannya dengan Allah, seperti suka ninggalin sholat, enggan melaksanakan kewajiban, malas duduk bermajlis di majlis ilmu, atau hablum minan nas, ada urusan durhaka sama orang tua, hutang yang belum dibayar, udah punya uang tapi instastory jalan-jalan, nggak mau melunasi hutang-hutangnya. Itu tuh kadang mendatangkan gelisah. Makanya kalau ada sesuatu yang sifatnya gelisah, biasanya itu karena perbuatan dosa yang dilakukan. Lanjut. An Wabisah ibn Ma'bid qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am qala istafti qalbak. Ada seseorang namanya Wabisah bin Ma'bad. Ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'alu 'anil bir, dan aku nanya tentang apa itu kebaikan ya Rasulullah. Jadi laki-laki ini seorang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau nanya, apa sih kebaikan? Kebaikan itu apa sih ya Rasulullah? Jawab Rasulullah apa? Istafti qalbak. Kalau kamu mau tahu salah satunya baik atau enggak, istafti qalbak, tanya hatimu. Hati itu Allah desain cocok dengan kebaikan dan kebenaran. Maka kalau hati kita ada seperti getaran-getaran, biasanya itu sinyal dari Allah bahwa yang dilakukan itu keburukan. Getaran yang enggak baik loh ya. Karena getarannya ada dua. Getaran sensasional karena kebaikan, karena keimanan, seperti Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Ada getaran baik, ada getaran yang buruk. Yang getaran baik itu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang tadi. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha. Kemudian dan seterusnya,
hingga sampai ayat pada kalimat zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu ciri mereka adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, bergetar hatinya penuh dengan keimanan. Jadi ada getaran-getaran yang baik, ada getaran-getaran yang buruk. Yang dimaksud di ayat ini itu adalah istafti qalbak. Nabi mau bagi tahu sama kita, kalau kamu mau tahu itu baik atau buruk, coba lihat getaran hatimu. Condongnya apa? Kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya ini bahaya deh. Itu berarti buruk. Tapi kalau hati kita mantep nih, yakin nih, bismillah, yakin, berarti itu kebaikan. Hati itu kayak punya sensor. Kalau ada sesuatu buruk mendekat, sensornya nyala. Siapa-siapa yang Allah kasih rahmat adalah orang yang setiap kali hatinya diberi sinyal untuk hidup dan menjemput hidayah, dia mau menjemputnya itu yang hatinya nanti diberikan karunia kebaikan sama Allah. Tapi siapa-siapa yang dikasih sinyal, dia malah menabrak sinyal-sinyalnya, nanti lama-lama hatinya error. Ada Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, mereka itu hatinya sudah mati. Tersebab apa yang mereka kerjakan membuat hati mereka menjadi gelap gulita, sensornya rusak. Gimana cara kita tahu sensornya hidup atau enggak? Coba lihat perasaan apa yang kita rasa kalau keburukan itu sedang kita lakukan. Ada perasaan bersalah enggak? Kalau ada, berarti masih hidup hatinya. Ada kebaikan enggak yang bisa dijemput dengan segera? Kalau ada dan kita tergetar untuk jemput kebaikan itu segera, berarti sensornya masih hidup. Tapi kalau flat, ngelihat kebaikan flat-flat aja, ngelihat orang sedekah kita biasa aja, nggak tergetar untuk ikut sedekah. Ngelihat orang itu ngapain sih rame-rame? Oh ngaji, ya udahlah, besok aja kali kalau udah tua. Nggak ada getaran sedikit pun, boleh jadi hatinya mati. Dan parahnya orang-orang yang hatinya mati itu sulit sembuhnya kecuali atas seizin Allah, karena Allah mengingatkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati kalau sudah sakit, berpenyakit, fazadahumullahu marada, Allah nanti tambahin sakit lagi hatinya. Udah mah sakitnya parah, tambah parah, sehingga membuat dia sulit sembuh. Kan tadi diutarakan, hati itu kalau pertama berbuat salah, ada perasaan keliru, dia balik ke Allah, itu hatinya cepat sadar. Sensornya yang bentar lagi mau rusak, redup, terang lagi sensornya. Tapi kalau redup dibiarin, rusak dibiarin, nggak cepat diganti, nggak cepat diperbaharui, nggak cepat istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, lama-lama mati. Kalau hati udah mati, sedikit banyaknya nasihat yang masuk ke telinganya akan mental jauh-jauh karena hatinya tertutup oleh tinta hitam maksiatnya. Maka jemaah, salah satu kata para ulama, tips-tipsnya supaya hati ini hidup, hidupkan hati dengan zikrullah. Hidupkan hati dengan apa? Zikrullah. Yang kedua, hidupkan hati kita dengan sering duduk di majelis ilmu. Sering duduk di mana? Majelis ilmu. Yang ketiga, sering-seringlah berkumpul dengan orang salih. Kata orang tua kita terdahulu, wong soleh kumpulono. Kumpul deh sama orang-orang yang baik, yang salih. Terus yang keempat, cara menghidupkan hati, sering-seringlah melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat, ngelihat ke atas. Wah luar biasa, hafal Al-Quran 30 juz, saya juga pengen. Itu kalau akhirat. Tapi kalau dunia, ngelihatnya kepada yang lebih bawah. Ya Allah, motor saya, jangan deh, jangan lihat ke atas. Itu masih ada yang jalan kaki. Alhamdulillah saya punya motor, walaupun pakai bensin campur. Campur apa? Campur dorong. Yang penting tetap ada kendaraan yang bisa dipakai. Jangan ngelihat urusan dunia ke atas, tapi urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat ngelihat ke
ke atas. Ya Allah, beliau ilmunya banyak ya, saya juga pengen seperti beliau. Ini urusan akhirat. Tapi urusan dunia ke bawah. Bukan berarti kita nggak boleh berlomba mencapai kebaikan dunia. Kebaikan dunia distrategikan, harus. Strategi marketing dia belajar, boleh. Strategi sosial media dia belajar, boleh. Strategi TikTok Shop dia belajar, boleh. Strategi apapun tentang perkara dunia, boleh. Rasulullah membolehkannya. Antum a'lamu li umurid dunyakum. Urusan duniamu terserah, silahkan, boleh. Tapi jangan terlalu, mohon maaf, dalam tanda petik, gila terhadap dunia. Kita ini kadang-kadang aneh. Sudah tahu dunia, kita ini kadang-kadang aneh. Sudah tahu dunia akan segera kita tinggalkan, tapi kita masih tergila-gila dengannya. Coba pegang kata para ulama yang satu ini, yang kalimatnya, jangan dikejar dunia itu. Karena semakin dikejar seperti bayangan, tidak akan pernah bisa kita mengejarnya. Tapi berbalik arahlah. Bukan kejar dunia, tapi kejar akhirat, agar supaya bayanganmu nanti mengikutimu. Seperti itulah dunia. Saat kau kejar akhirat, dunia akan datang tunduk terhina mengikuti dirimu. Itu kan yang Rasulullah sabdakan. Kata Rasulullah di hadis yang mulia, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang tujuan utamanya adalah negeri akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya tuh akan selalu merasa kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang untuknya dalam keadaan tunduk terhina. Dunia datang dalam keadaan tunduk terhina. Sebab apa? Sebab dia impian utamanya adalah negeri akhirat. Istafti qalbak, coba tanya hatimu. Ini juga salah satu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang mendapatkan keraguan akan sesuatu yang lagi dijalani. Duh, kenapa ya kok begini? Istafti qalbak, tanya hati. Hati kita tuh paling jujur. Kalau tanya hati kita, mantep. Dan kalau orang udah istikharah dan dapat jawaban, gak usah istikharah lagi. Kalau udah dapat jawaban dari apa yang istikharah, gak usah istikharah lagi. Laksanakan jawaban yang Allah telah berikan. Kita lagi diberi beberapa pilihan nih, mau pilih A atau pilih B misalkan, dari dua pilihan. Lalu terus kemudian kita istikharah, ya Allah, berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Kalau ini baik untuk urusanku dan urusan duniaku, urusan akhiratku dan urusan duniaku, permudahlah, berkahilah, dan mudahkan aku dekat untuknya. Tapi kalau ini jauh daripada urusan agamaku, menjauhkan aku daripada urusan dinku, urusan duniaku dan segala macamnya, jauhkan ia dariku dan berkahi apa yang sedang aku terima ini ya Allah. Buat aku ridho atas itu ya Allah. Itu kan yang diminta pas istikharah. Makanya kalau orang-orang istikharah saat dia meminta kepada Allah, Allah jawab lewat 3. Jawaban Allah atas istikharah seorang hamba itu 3. Yang pertama, dijawab lewat mimpi. Yang kedua, dijawab lewat informasi. Informasi dari teman, sahabat, kakak, adik, orang tua kita. Mama, gimana aku mau nikah sama si ini? Kalau mama sih yes. Kalau papa nggak tahu. Papa gimana? Papa yes. Oh, berarti ini informasi dari orang tua, boleh jadi jawaban juga atas istikharah. Yang ketiga, kecenderungan hati. Jadi jawaban istikharah 3. 1 lewat mimpi. 2 lewat informasi. 3 lewat kecenderungan hati. Nanti Allah condongkan hati kita mau ke arah mana. Tapi yang ketiga ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, karena kalau masalah hati aku sudah tahu jawabannya ya Allah. Siapa yang harus aku pilih? Tapi hamba mohon engkau yang pilihkan ya Allah. Makanya yang nomor 3 ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Biasanya yang nomor 1 sama 2, informasi atau mimpi. Informasi datang. Ibu kalau misalkan putrinya atau putranya bentar lagi mau nikah, jangan cuma sekedar ya aja. Tapi cari tahu
Nah, kamu tinggal di mana? Perumahan sini, Ibu. Oh iya. Kalau di perumahan itu masjidnya namanya apa ya? Kita pura-pura nggak tahu. Padahal ini lagi fit and proper test. Boleh kan? Menanya seseorang tujuannya untuk memastikan benar nggak dia tinggal di sana. Bohong nggak dia? Jujur nggak dia? Perumahan mana? Mutiara Persada, Ibu. Oh, di situ ada masjid ya. Namanya masjid apa? Oh, ada masjid ya, Ibu. Loh, kok dia nggak tahu? Ya udah, berarti ini orang nggak tahu. Perumahan Mutiara Persada kan ada masjid At-Taqwa di situ. Oh, jenengan nggak tahu. Tapi setiap subuh sholat kan? Oh, sholat, Ibu di masjid. Dalam mimpi. Wah, kalau di dalam mimpi gini ya bahaya jemaah. Masa ya iya, putri kita mau diserahkan sama laki-laki yang bahkan bangun subuhnya aja kesiangan. Masa iya? Putri kita loh, yang kita didik, kita beri nafkah yang halal, kita hidangkan makanan bergizi, kita rawat beliau, kita jaga beliau. Tak kita biarkan satu orang pun menyenggol beliau, anak kita yang kita cintai. Masa diserahkan sama laki-laki yang subuhnya aja kesiangan? Makanya ibunda simple. Fit and proper test salah satunya subuh. Cek subuhnya laki-laki yang calon mantu Anda di mana. Kalau nggak di masjid, subuh masih tidur buat pulau di bantalnya, coret. Gak usah lama-lama. Cari tahu ya tadi gitu. Tinggal di mana? Ibu tahu di situ ada masjid, coba ditanya masjidnya apa. Terus itu kenal takmir nggak? Kalau nggak kenal, kenalan dulu, Pak Takmir. Tolong dipantau ya anak laki-laki ini. Coba saya pengen tahu subuhnya di mana, isyaknya di mana. Udah nih, kalau udah kepantau, oh ACC Ibu ini anaknya selalu kok, bahkan dia selalu soft paling depan, bahkan dia muazin, bahkan dia mengimami Bu di masjid kami. Ya udah ACC aja. Ntar berikutnya apa? Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran juga dites. Gimana cara ngetesnya Ustadz? Tanyain, Assalamualaikum nak, namamu siapa? Nama saya Muhammad Amri Zulfajri. Oh Fajri, yaudah baca surah Al-Fajr. Kalau namanya Muhammad Isa Torik, baca surah At-Torik. Kalau namanya Muhammad Ali Imran, saya Muhammad Ali Imran Pak, tapi kalau dipanggil Kulhu. Waduh. Hadirin, tes aja bacaan Qurannya. Voice note. Maaf Ustadz, itu calon mantu saya mah orang jauh. Ya udah, kalau orang jauh kan ada WhatsApp. Mana coba Papa mau deh. Kalau itu ini Ustadz, takut-takut kalau voice note itu nanti dia ngerekam Syekh Misyari Rosid lagi ngaji, terus dikirim sama bapaknya. Ya udah, bener yang tadi sarannya, video call. Nah, coba nak, bapak mau dengar, bacalah surah ini Maryam. Iya Pak, baik. Oh oke, dengar bacaannya. Oke nih, ACC nih jadi calon mantu. ACC jemaah. Orang tua tuh ya terlibatlah dalam memilih calon mantu. Jangan asal-asalan. Wes, yang penting udah anak, yang penting laki-laki nikah wes. Jangan yang penting laki-laki. Kita milih outfit, baju aja milih loh. Kita mau milih bagaimana kita memakai pakaian, milih. Kita mau beli kendaraan, milih. Mau beli rumah aja, lokasinya milih, lingkungannya milih. Kenapa untuk urusan itu yang namanya ibadah paling panjang? Sholat itu ibadah yang sebentar, paling 10 menit. Kalau sholat tarawih ya paling sejam, atau bahkan mungkin kurang, atau bahkan mungkin lebih. Kalau ibadah haji umrah, ya haji agak cukup lumayan lama. Kalau umrah ya paling sekitar 3 jaman, atau mungkin 3 jam lebih, atau mungkin bisa 3 jam kurang. Tapi ibadah nikah itu ibadah yang paling panjang. Kalau dia menikah, Ibu Dewi, Bunda Devi, nikah udah berapa tahun Ibunda? 36 tahun. Berarti selama 36 tahun beliau beribadah. Dan tahu jamaah, orang yang saat dia akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah. Saat terlontar sah, maka detik itu Allah terus mentransfer pahala karena dia berada di atas bahtera rumah tangga. Jadi orang sudah nih misalkan sah, itu udah terikat kan. Oh, kamu mulai detik sah itu sudah beribadah. Nama ibadahmu adalah pernikahan. Maka tidurnya orang menikah dapat pahala, diem bengongnya dapat pahala, memuji istrinya, kamu kok kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, aku kaget aja, ada ya bidadari kakinya nepak di tanah. Waduh, dipuji
memuji istrinya. Kalau itu dipuji, lalu terus kemudian dia memuji istrinya karena cintanya sama Allah, maka itu pahala. Aduh, kepala saya pusing. Kenapa? Pusing mikirin kamu. Ini pujian-pujian kayak gini, kalau dalam orang yang sudah menikah dilontarkan kepada pasangan halalnya, maka berpahala. Tapi kalau yang masih pacaran, bapak kamu petani ya? Weh. Kalau masih pacaran itu omong kosong aja mah. Gak ada jamaah juga pacaran-pacaran dalam Islam, gak ada. Yang ada suka nikahi, kalaupun tidak tinggalkan. Maka yang masih pacaran, kakak-kakak di sini atau anaknya ibu yang berpacaran, langsung tegasin aja pulang, udah langsung nikahkan atau tinggalkan. Jangan malah disupport. Malam minggu gantengnya anak mama, mau kemana anak lanang, mau ngapel mah, oh ya ini motornya udah mama full tankin, silahkan. Jangan di full tankin, jangan malah difasilitasin. Mama udah bookingin kamu untuk gala dinner, ini nanti scan barcode-nya, ajukan aja atas nama mejanya, atas nama mama ya, silahkan. Oh ya Allah, malah difasilitasi. Ini gimana sih? Kadang yang demikian itu, mohon maaf, bukan isapan jempol belaka. Karena kami juga pernah menyaksikan saat bertamu di salah satu rumah orang, lalu pacarnya datang mengendarai sebuah motor, pacarnya salaman sama kami, ditanya sama bapaknya, ini pacar statusnya, putrinya di atas lantai 2. Om, ini ada? Oh ada di lantai 2, naik aja. Terjadi jemaah, ini bukan isapan jempol belaka tapi kisah nyata. Bukan suaminya, bukan siapa-siapanya, tapi malah disuruh naik. Nauzubillah summa nauzubillah. Lagi-lagi apa sih kadang yang membuat kayak gitu? Kurangnya ilmu. Ilmunya belum ada, atau terlampau gengsi untuk nerima ilmu, akhirnya nggak mau, pokoknya tutup mata lah. Anakku payu aja udah seneng Ustadz. Payu kalau konotasi positif menikah bagus, tapi kalau konotasinya negatif, malah bahkan ada yang cerita, aduh saya nih berhijrah nggak diizinin orang tua, pakai hijab malah disuruh buka, katanya kayak nenek-nenek. Saya disuruh buka soalnya nanti kalau berhijab nggak laku-laku. Nanti dulu, boleh jadi Allah ingin datangkan jodoh terbaik. Yang jodoh terbaik ini baru akan menerima engkau saat engkau sudah berhijab dan sudah berhijrah. Kalau belum, ya belum tertarik, makanya belum Allah datangkan. Saya gimana nih, saya aja nggak berhijab aja nggak laku-laku, apalagi berhijab. Jangan buruk sangka dulu sama Allah. Boleh jadi Allah justru datangkan jodoh setelah ia berhijab. Karena kalau nggak berhijab dia nggak tertarik. Dia nggak tertarik. Tapi setelah berhijab tertarik, Allah condongkan hatinya, Allah gerakkan hatinya, dan Anda dilamar sama dia. Ada yang bahkan dapat jodoh cuma gara-gara bangkis bersin. Ada, jadi seorang laki-laki lagi naik di sebuah bis. Waktu itu zaman-zaman dimana bis itu tuh jadi transportasi primadona. Lalu laki-laki ini bangkis bersin. Hashim, ada perempuan tidak jauh dari tempat beliau bangkis. Beliau mengucap Alhamdulillah. Loh, terus dia jawab Yarhamukallah, Yahdikumullah. Udah, dia mengucap Alhamdulillah, dijawab sama sana Yarhamukallah, dia jawab lagi Yahdikumullah. Habis itu terus kemudian dari sekian banyak orang di bis, yang jawab saya bangkis itu cuma dia doang. Saya ngucap Alhamdulillah, dia ngucap Yarhamukallah. Wah, berarti ini istri able banget. Sebelum turun ditanya, tolong minta alamat rumahnya. Dipintain alamat rumahnya, dia datang. Dia datang sama bapaknya. Pak, saya mau silaturahmi. Yang kedua, saya mau melamar putri bapak. Putri yang mana ya? Soalnya putri saya 8. Putri bapak yang jawab bangkisnya saya ketika di bis. Ditanyain satu-satu, siapa di antara kamu nih ber-8? Oh, itu saya. Ya akhirnya mereka menikah. Cuma gara-gara bangkis, ya kan? Kalau Aagim, semoga Allah muliakan dan jaga beliau, Aagim tuh pernah cerita, ada yang bahkan seseorang dapat istri gara-gara kegigit anjing. Jadi ngaji,
di kajian itu disampaikan berdoa kepada Allah, terutama ketika ngaji. Terus pas ngaji berdoa, ya Allah minta jodoh, ya Allah, amin. Pulang-pulang kajian digigit anjing. Ya Allah saya minta jodoh, kenapa kok digigit anjing? Ternyata digigit anjing dibawa ke UGD. Di UGD ada dokter, dokternya masih jomblo. Begitu dia tanya, oh mbak, iya, terus udah menikah belum? Belum gitu. Ya sudah, gimana kalau mau jadi istri saya? Mau. Akhirnya terus kemudian mereka menikah. Macam-macam ya. Ini kisah-kisah cara Allah aja menghantarkan bagaimana kebaikan itu datang. Kebaikan kan macam-macam. Ya bisa jodoh yang lagi ditunggu, bisa rezeki, bisa datangnya segala bentuk macam-macamnya. Kita lanjut. Jadi istafti qalbak, tanya hati kita. Hati itu paling jujur. Hati itu paling jujur. Albirru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu adalah yang membuat jiwa ini tentram, hati ini nyaman. Jiwanya tentram, hati ini nyaman, itu baik. Terus kata Rasulullah, wal ithmu ma haka fi nafsi, dan keburukan itu yang membuat jiwamu gelisah, wa taraddada fis sadri, yang bergejolak di dalam dadamu, wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun orang-orang memberi fatwa padamu, memberikan fatwa lagi padamu. Tapi kalau hati kita kayaknya enggak deh, gimana ya? Misalkan ada yang ngomong ya, kita lagi ada hubungan atau hubungan-hubungan yang tidak Allah ridhoi, lalu nanya, gimana sih kalau laki-laki perempuan dia berpacaran itu? Ada yang bilang misalkan, oh nggak apa-apa, itu kan penjajakan, pengenalan apa segala macam. Tapi hati itu pasti berontak, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh. Itu tuh karena namanya hati itu jujur, nggak bisa dibohongi. Walaupun manusia memberikan fatwa padamu, walaupun manusia memberikan fatwa lagi padamu, tapi kalau hati kita nolaknya, maka sejatinya sungguh itu dekat dengan keburukan. Jujur sama hati sendiri, jujur sama diri sendiri. Jangan pernah bilang nggak ada tuh. Kalau ada nasihat tuh jangan pernah bilang nggak ada, tapi bilang makasih ya, doain saya pelan-pelan akan ninggalkan insya Allah. Contoh misalkan kayak gini, mohon maaf sekali lagi kalau ada orang yang terjerat dengan riba. Contohnya Allah kan berfirman di ayat Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi kalau riba haram ya jangan. Saat kita tuh masih ada sangkut paut riba, masih ada cicilan yang berbau-bau riba, yang pertama kali harus dilakukan saat datang nasihat kebaikan, terima dulu. Jangan ditangkis, jangan dimentahkan, jangan ditolak. Iya saya tahu itu dosa, iya saya tahu itu salah, doain ya, doain saya pengen kok terbebas dari itu. Selalu bilang kayak gitu. Iya saya tahu ini salah, iya saya tahu ini dosa, doain ya semoga saya segera terbebas dari jerat-jeratnya. Selalu bilang kayak gitu. Terima dulu. Kalau ada kebaikan terima dulu, jangan ditolak. Karena hati yang menerima kebaikan yang dinasehatkan adalah hati yang sembuh dari beragam macam penyakit, yang Allah akan bantu kesempurnaan kesembuhan hatinya. Nanti Allah tuh yang bantu. Iya ini hambaku jujur kok, ini buktinya datang nasihat dia terima. Ayo hambaku sini aku keluarkan dari jerat-jerat yang tidak engkau sukai itu. Dikeluarkan sama Allah betulan karena dia jujur, dia sungguh-sungguh. Tapi kalau kayak udah nolak dulu, enggak lah, kan nggak apa-apa. Habis kalau nggak nyicil tuh nggak punya, kapan lagi? Mana lagi diskon lagi? Mana nggak ada duit, kapan lagi? Udahlah, akhirnya rumah nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, keripik yang ada di toples mejanya cicilan 1.400 per bulan. Astagfirullah. Hadirin, biasakan punya rumus mampu beli belum mampu sabar. Udah pakai rumus itu ya. Kita itu akan selalu bisa hidup walaupun dengan berapapun nominal, asalkan qanaah kemudian bersyukur. Tapi sebanyak-banyaknya uang tidak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Waktu gajinya 1 juta bisa nabung 100.000. Waktu gajinya 2 juta bisa nabung berapa?
Nah, itu kadang-kadang kita begitu. Waktu gaji 1 juta bisa nabung 100.000, gaji 2 juta nabungnya 200.000. Harusnya kalau gaji 1 juta aja bisa nabung 100.000, gaji 2 juta bisa nabung 1.100.000. Tapi kan semakin tinggi gaji, semakin tinggi gaya hidupnya. Dulu ngerasa pakai gamis yang harganya 200.000 sudah oke. Tapi begitu Allah karuniakan rezeki, wah gamis saya harus yang 5 juta dong. Dulu pakai tas dari mungkin Goodie bag yang harganya cukup 30 ribuan, itu cukup. Tote bag yang harganya 59 ribuan itu cukup. Tapi begitu udah mulai punya uang, gaya hidupnya naik. Oh, kalau nggak merek A, saya nggak mau nenteng. Kadang kan manusia begitu. Rasulullah kan pernah cerita, kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Sudah dikasih 2 gunung emas, minta gunung emas yang ketiga. Kapan berhenti? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia baru berhenti kalau mulutnya masuk ke dalam tanah. Hatta zurtumul maqabir, dirinya masuk ke dalam kubur baru berhenti. Makanya tadi pesan di awal, sering-sering lihat ke bawah urusan dunia biar bersyukur gitu jemaah. Kalau kita sehat, lihat kepada yang mohon maaf mungkin sedang kurang sehat supaya kita bersyukur. Kalau kita lagi punya sepeda motor, lihat kepada yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, lihat kepada yang mohon maaf bahkan kaki pun Allah batasi. Selalu bersyukur gitu deh. Minta aja sama Allah supaya hati ini dipenuhi rasa syukur. Kan pesan gurunda kita rata-rata begitu. Minta ya jangan tentang dunia teruslah. Gak capek apa? Dari kecil mintanya uang mulu. Ada pesawat lewat, mintanya ke pesawat minta duit. Minta tuh ke Allah. Ya minta uang gak apa-apa, tapi jangan uang terus. Minta, ya Allah mudahkan hati ini bersyukur. Ya Allah anugerahi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah anugerahi anak cucu yang ahli ruku ahli sujud. Ya Allah berikan perasaan ke dalam hatiku sebagaimana perasaanku waktu awal-awal berhijrah dulu. Hadirkan momentum itu tuh. Dulu awal-awal ngaji, kayaknya semangat banget, excited banget. Kajian mulai jam 8 sampai sini jam 6 lebih 15. Elena sampai diketok-ketok ownernya, Assalamualaikum Mbak Novi tolong buka jam 6.15. Awal-awal namanya juga lagi semangat-semangatnya. Kajian mulai jam 8, jam 6.15 udah duduk di sini paling depan. Coba nanti setelah sekian tahun hadirkan perasaan itu lagi. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan hadir ke hatiku perasaan sebagaimana dulu awal-awal aku berhijrah. Kenikmatan tanganku untuk berderma, minta itu. Minta rezeki mah nggak usah diminta, sudah pasti dikasih. Tapi khusyuk, wah itu mahal jemaah. Berapa banyak orang yang sholat Allahu Akbar. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Baru takbir, belum baca iftitah, belum baca fatihah, langsung pikirannya kemana-mana. Padahal toh pun juga kadang itu, ya Allah ya Fat, waswas syaitan. Makanya sebelum sholat tutup bejana, matikan keran, api-api padamkan, kunci pintu. Takut-takut nanti kita sholat ada yang tiba-tiba masuk dan segala macamnya. Sholat biar tenang. Nabi punya pesan riwayat Muslim apa? Sallu salatal muwaddi'. Sholatlah kamu, pesannya Rasulullah, sholatlah kamu seolah-olah ini sholat kamu yang terakhir. Ya Allah, ini sholat terakhir. Allahu Akbar. Nikmati, enjoy. Sholat tuh harus enjoy, harus tenang. Jangan sholat mikirin pindangku gosong. Jangan, tapi sholat nikmatin dengan senikmat-nikmatnya sholat. Begitu hadirin. Dan biasanya ini juga jadi problematika kita bersama. Biasanya kalau kita lagi sholat, bacaannya selalu standar, Qul huwallahu ahad sama inna a'toina. Yang mau ditambah gitu loh. Sholat bacaannya dari SMA sampai sekarang udah punya anak 5, masa bacaannya Qul huwallahu ahad lagi.
Inna a'toina lagi. Quran tuh 114 surah. Masa yang dibaca surah yang itu-itu aja? Mau baca tuh yang lain, baca ayat kursi, suratul Baqarah, alif lam mim ra, baca yas'alunaka 'anil anfal, surah al-anfal, baca surah Maryam, walaupun ujung-ujungnya begini, waladhdallin amin kaf ha ya ain sad dzikru rahmati qul huwallahu ahad Allah. Udah mah lagi keren-keren mau baca Maryam, ujung-ujungnya qul huwallahu ahad, lupa ngeblank baca itu lagi ya. Masya Allah. Begitu jamaah, kita ayo perbanyak baca Quran. Nggak bisa baca ya dengerin Quran, setel murotal Quran di rumah. Kalau rumah kita ini ada pesan bagus banget, kalau rumah kita sering disetel murotal Al-Quran, sering diperdengarkan suara Al-Quran, insya Allah nanti anak-anak kita mencintai Al-Quran. Kalau rumah sering dipakai ngaji, insya Allah nanti anak-anaknya seneng ngaji. Makanya rumah jangan didiemin aja kayak kuburan, tapi dipakai untuk dengerin murotal, dipakai buat ngaji, biar barokah rumahnya. Kontrakan pakai sujud, tahajud, bangun. Bagus jamaah. Insya Allah kalau rumah dipakai ngaji, dipakai murotal, terus disetel, kita dengerin beragam kajian, disetel di speaker, plus juga sama-sama kita sholat tahajud, jadi rumah yang diberkahi Allah insya Allah. Jamaah yang dicintai Allah, ini kajian kita di tema 27. Besok kalau masih hidup, insya Allah usianya barokah.